Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Istiqamah dengan NIM 200530996 dari Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem pencatatan internal, analisis lingkungan makro, lingkungan demografi, dan lingkungan makro lainnya. Sistem pencatatan internal. Sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Wiraniaga, penyalur, dan pelanggan mengirim pesanan ke perusahaan. Departemen pesanan penjualan mempersiapkan faktur penjualan dan mengirimkan tembusannya ke berbagai departemen. Item barang yang dipersediakannya habis dipesan kembali. Item-item barang yang dikirim serta dengan dokumen pengiriman dan rekening yang dibuat dengan rangkap dan dikirimkan ke berbagai departemen. Para pelanggan lebih menyukai perusahaan yang dapat mengirim barangnya tepat waktu. Perusahaan-perusahaan yang cepat tanggap sekarang menerapkan program peningkatan kualitas terpadu untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi aliran kerja antar departemen, dan banyak di antaranya yang memperoleh manfaat substansi dalam efisiensi. Merancang sistem laporan yang berorientasi pada pemakai. Sistem informasi pemasaran harus mencerminkan titik temu antara apa yang para manajer anggap mereka perlukan, apa yang benar-benar mereka perlukan, dan apa yang secara ekonomis dapat disediakan. Dalam menciptakan sistem informasi penjualan yang canggih, perusahaan harus menghindari hambatan-hambatan tertentu, yaitu 1. Menghasilkan terlalu banyak informasi yang kurang perlu. 2. Menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang terlalu cepat. Poin kedua yaitu analisis lingkungan makro. Lingkungan makro adalah dinamis dan terus berubah dari waktu ke waktu. Globalisasi membuatnya sulit untuk menghindari guncangan eksternal terhadap bisnis domestik. Ekonomi juga terjalin dari satu negara ke negara lain. Guncangan di satu negara, seperti krisis 2008, menyebar ke negara lain. Ini menimbulkan efek penularan yang cepat dan dramatis. Demikian, teknologi juga membawa perubahan signifikan ke pasar. Dunia semakin online, perubahan dalam teknologi mengganggu banyak bisnis konvensional serta memperkenalkan model bisnis baru. Lingkungan makro atau lingkungan eksternal terdiri dari berbagai faktor dan kekuatan di luar perusahaan yang memengaruhi operasi bisnis, dan perusahaan tidak memiliki kendali atas perubahan mereka. Setiap perubahan faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada lingkungan kompetitif dan kondisi internal perusahaan. Lingkungan kompetitif atau lingkungan industri mewakili berbagai kekuatan yang mewakili pengaruh pemangku kepentingan eksternal perusahaan. Mereka terdiri dari pesaing, pemerintah, pemasok, pelanggan, komunitas lokal, kreditor, dan sebagainya. Sementara itu, lingkungan eksternal terdiri dari sebagai aspek dalam organisasi seperti budaya perusahaan, struktur organisasi, dan sumber daya perusahaan tersebut. Lingkungan demografi. Demografi pada dasarnya adalah kajian tentang populasi manusia yang dinilai berdasarkan lokasi, umur, pekerjaan, kepadatan, jenis kelamin, dan berbagai statistik lainnya. Demografi adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar atas kegiatan pemasaran, karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat, dan dari sanalah akan membentuk pasar dengan syarat memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakan uang tersebut. Lingkungan lainnya seperti lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumen. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang saat itu sedang terjadi. Pihak pemasar harus memahami kecenderungan utama dalam hal pendapatan masyarakat, dan harus sadar adanya pola pembelanjaan yang berubah-ubah tersebut. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial terdiri dari lembaga dan kekuatan lain yang mampu mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat setempat. Perkembangan masyarakat sudah pasti akan diikuti oleh adanya perkembangan nilai dasar dari masyarakat tersebut, dan biasanya nilai sosial dalam sebuah budaya akan sulit untuk diubah. Meskipun begitu, bukan berarti tidak bisa sama sekali untuk diubah. Pihak pemasar hanya perlu mengukur perubahan yang ada hingga mampu membuat dan menyediakan produk yang sesuai dan sedang populer dalam masyarakat tersebut. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi terdiri dari berbagai kekuatan yang mempengaruhi teknologi terkini dan menciptakan produk dan berbagai peluang pasar baru. Dalam hal ini, pihak pemasar harus memperhatikan berbagai kecenderungan teknologi, yaitu perkembangan teknologi, berbagai peluang yang tidak terbatas, tingginya anggaran litbang, meningkatnya peraturan, dan lain-lain. Lingkungan politik. Lingkungan politik ini terdiri atas undang-undang, instansi pemerintah,
kelompok penekan yang berpengaruh, dan batasan pribadi atau organisasi dalam suatu masyarakat. Beberapa kecenderungan utama politik yang mampu mempengaruhi manajemen pemasaran adalah undang-undang yang mengatur pemerintah, adanya perubahan dalam pelaksanaan undang-undang, serta perkembangan kelompok pembela publik. Jadi kesimpulannya adalah kombinasi kegiatan yang saling berkaitan guna mendapatkan informasi perihal kebutuhan konsumen dengan adanya penciptaan, pertukaran, dan penawaran produk ataupun jasa yang memiliki nilai serta untuk mengembangkan kegiatan promosi, pelayanan, penyaluran, hingga keperluan konsumen bisa terpenuhi dengan baik pada suatu keuntungan tertentu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.